dan hanya Aceh yang tidak dijajah oleh Belanda. Kemudian pemimpin Indonesia memohon-mohon kepada Aceh untuk minta bantuan, menangis kepada Aceh untuk minta bantuan. Tapi orang Aceh berhati mulia. Orang Aceh berhati mulia. Kami bantu Indonesia. Kami sumbang pesawat. Harusnya Garuda setiap tahun memberikan royalti kepada Aceh. Karena cikal bakal Garuda adalah pesawat Selawah 0102. Modal dasar Garuda Indonesia. Tapi apa yang Aceh dapat? Harga tiket aja mahal antara Aceh ke Jakarta. Ini budi yang kalian berikan kepada Aceh. Pak Yusril Iza Mahendra, seorang ahli tata negara, menyampaikan bahwa perjanjian Helsinki tidak dapat dijadikan rujukan atas kepemilikan 4 pulau yang sedang bersengketa dengan Aceh dan Sumatera. Saya terangkan dulu, Pak. Itu bukan tanah sengketa, tapi tanah rampasan. Kemudian yang kedua, terkait dengan MOU Helsinki. Konflik Aceh puluhan tahun berhenti dengan sebuah perjanjian, yaitu MOU Helsinki. Di dalam butir-butir perjanjian tersebut sudah tercatat dan tersurat dan menjadi dokumen negara. Ya. Dan kami sepakat, Aceh sepakat, GAM sepakat menerima perdamaian dengan menghentikan perang. Hari ini Bapak bilang bahwa MOU Helsinki tidak dapat dijadikan rujukan. Ini menandakan bahwa Bapak tidak menganggap bahwa MOU Helsinki itu adalah sesuatu hal yang penting. Gimana Pak? Mau perang lagi? Bapak mau bangun perang lagi? Memang betul-betul negara ini dipenuhi oleh para mafia. Rusak negara ini gara-gara para mafia. Mafia-mafia berdasi yang hari ini menduduki posisi di pemerintahan. Hancur negara ini gara-gara kalian. Jangan menabuh perang lagi antara Aceh dengan Indonesia. Dan jangan meminta kami untuk mencatat sejarah dan mengingat sejarah lagi. Bapak boleh cek, lihat di Google, nggak usah cari dokumen Pak. Buka Google saja. Batas wilayah Aceh Darussalam. Batas wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Sampai mana batasnya Pak? Sampai Jambi Pak. Ya, batas luas kerajaan Aceh Darussalam itu sampai Jambi. Dan jangan sampai kami mengatakan bahwa Aceh bukan bagian daripada Indonesia. Mak-mak Aceh tampol pernyataan Yusril Iza Mahendra yang menyebut perjanjian Helsinki dan UU 56 tak atur batas 4 pulau sengketa. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril mengatakan perjanjian Helsinki tidak bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kepemilikan 4 pulau yang kini menjadi sengketa antara Sumut dan Aceh. Yusril menjelaskan undang-undang tersebut tidak menentukan status 4 pulau milik Aceh yang baru saja ditetapkan masuk Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri. 4 pulau tersebut adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang. Menurut Yusril, tapak batas wilayah muncul setelah zaman reformasi dengan adanya pemekaran provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam waktu dekat, Yusril mengaku akan berbicara dengan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Pernyataan Yusril berbeda dengan pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pekan lalu, JK, dalam konferensi pers di kediamannya Jakarta, menyinggung poin-poin perjanjian Helsinki terkait sengketa 4 pulau. Perjanjian Helsinki pada 2005 silam jadi batu pijakan perdamaian antara pemerintah RI
dan Gerakan Aceh Merdeka. Menurut Yusuf Kala, perbatasan wilayah Aceh sebenarnya telah diatur dalam perjanjian itu. Dokumen lain menurut JK adalah UU nomor 24 tahun 1956 yang jadi rujukan perjanjian Helsinki. UU itu mengatur pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut yang ditekan Presiden Soekarno. Dia menjelaskan dari hasil perundingan dan dokumen yang ada, maka keempat pulau yang jadi rebutan ini sebenarnya masuk wilayah Aceh. Tapi Aceh adalah sebuah bangsa. Dan kami memiliki kedaulatan. Dan jangan mengingatkan kami akan pengkhianatan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Aceh. Setiap pemimpin kalian telah mengkhianati Aceh. Jangan ingatkan kami, Pak. Jangan ingatkan itu. Karena itu sebuah luka. Sebuah luka yang terus-menerus dibentuk oleh Indonesia. Dan itu adalah orang-orangnya adalah kalian-kalian semua. Yang otaknya itu. Yang tidak berpikir pada persatuan yang telah dibangun oleh leluhur. Jangan pikirkan kepentingan sendiri, Pak. Pikirkan kepentingan bangsa. Hari ini kami hanya menuntut yang bahwa tanah kami dikembalikan agar tidak diambil secara paksa dari tangan kami. Tidak perlu bicara proses. Tapi lihatlah pada histori dan sejarah yang telah dibentuk oleh negara ini. Di mana para pendahulu-pendahulu telah menetapkan terhadap batas wilayah. Kenapa hari ini kalian mencoba mengotak-atik negara ini untuk kepentingan kalian sendiri? Ya. Aceh ini sudah banyak luka yang telah ditanam di hati kami semua. Beberapa pemimpin yang sudah membangun perjanjian dengan Aceh semua dihayati. Mulai sejak Soekarno. Dia telah mengkhianati Aceh. Dia yang telah membelah Aceh dengan Sumatera Utara. Memberikan hak Aceh, memberikan tanah Aceh kepada orang lain. Kami masih ikhlas, masih rela, Pak. Aceh menyumbang untuk Indonesia. Hanya Aceh yang tidak dijajah oleh Belanda, Pak. Ingat. Aceh melawan Portugis. Menang. Dan Aceh tidak pernah dijajah oleh Belanda. Ya, hanya 3 wilayah. Jogja, Jakarta, atau Jawa yang dijajah oleh Belanda. Dan hanya Aceh yang tidak dijajah oleh Belanda. Kemudian pemimpin Indonesia memohon-mohon kepada Aceh untuk minta bantuan. Menangis kepada Aceh untuk minta bantuan. Tapi orang Aceh berhati mulia. Orang Aceh berhati mulia. Kami bantu Indonesia. Kami sumbang pesawat. Harusnya Garuda setiap tahun memberikan royalti kepada Aceh. Karena cikal bakal Garuda adalah pesawat Selawah 0102. Modal dasar Garuda Indonesia. Tapi apa yang Aceh dapat? Harga tiket aja mahal. Antara Aceh ke Jakarta. Ini budi yang kalian berikan kepada Aceh. Hari ini kalian ambil lagi pulau kami. Ambil lagi tanah kami. Kemudian kalian bilang rujukan MOU Helsinki itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan bahwa pulau itu menjadi milik Aceh. Bapak buka lagi MOU Helsinki, Pak. Sudah banyak yang dilanggar dari MOU Helsinki. Dan hari ini bukan hanya persoalan pulau yang dilanggar oleh Indonesia dalam MOU Helsinki. Juga penetapan batalion yang akan dibangun 4 batalion lagi di Aceh. Itu juga bagian daripada pengingkaran MOU Helsinki. Catat, Pak. Persoalan hari ini bukan hanya persoalan pulau. Tapi juga persoalan pendirian 4 batalion yang akan didirikan di Aceh. Tolong ya, Pak. Sebelum ini memanas, hentikan. Bapak tidak perlu berkomentar jika memang Bapak tidak paham. Boleh Bapak ahli tata negara. Tapi juga Bapak harus punya hati nurani untuk melihat kebenaran. Kami orang Aceh sudah cukup sabar, Pak. Sudah cukup sabar.
Jangan sampai komentar-komentar Anda itu membangun luka dan membangun konflik dan sehingga membuat Aceh memanas. Salam akal sehat. Terima kasih.